Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk belajar dan mencermati terkait dengan cara menentukan harga saham yang wajar, sehingga nanti kita akan dapat menentukan apakah suatu harga saham itu murah atau orang biasa menyebut dengan under value, atau harga saham itu mahal atau over value. Ada dua indikator, ada dua cara yang akan kita pakai. Yang pertama, kita akan memahami dan menggunakan PIR atau Price Earning Ratio. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan PBV atau Price Book Value. Kemudian untuk acuan data, nanti kita akan menggunakan data dari finance.yahoo.com. Untuk data yang kita pakai, kita akan menggunakan data dari finance.yahoo.com, sehingga nanti data dari sini yang akan kita gunakan terkait dengan pergerakan harga saat ini, kemudian data IPS yang ditampilkan dari Yahoo Finance, yang pada intinya adalah data keuangan atau laporan keuangan dari masing-masing emiten atau perusahaannya. Yang pertama, kita akan memahami terkait dengan Price Earning Ratio. Jadi ada sebuah ungkapan seperti ini. Satu, saham murah adalah harga saham kurang dari atau di bawah nilai perusahaan atau value atau nilai intrinsik. Jadi nilai intrinsik itu adalah nilai asli. Nilai asli dari sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, ada sebuah pertanyaan kira-kira seperti ini. Satu lembar saham seharga Rp60. Nah, apakah ini harga saham murah? Dalam artian, apakah satu lembar saham yang senilai Rp60 itu apakah bisa dikategorikan harga saham yang murah? Tentu jawabannya belum tentu. Sementara ini ada satu lembar saham dengan harga per lembarnya adalah Rp30.000. Apakah ini juga harga saham yang mahal? Jawabannya juga belum tentu juga, karena kita akan melihat faktor-faktor yang lain. Kemudian yang keempat, nilai saham murah atau under value tidak hanya dilihat nilai sahamnya saja, tetapi juga harus dibandingkan dengan nilai perusahaannya juga. Cara mencari saham murah atau under value adalah tentu kita harus mencari tahu atau data-data dari laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan itu ada banyak dimuat dari beberapa portal penyedia jasa yang mempublish laporan keuangan tersebut. Di antaranya yang kita pakai adalah finance.yahoo.com dan juga tradingview.com. Nah, sebelum kita masuk ke teknis, kita tentu sering mengetahui beberapa data tentang PER atau PIR atau Price Earning Ratio. Di antaranya untuk emiten MNCN itu mempunyai PIR 5,41. Kemudian harga saham per lembarnya Rp820. Kemudian untuk SRTG atau Saratoga ini memiliki PIR 0,94. Kemudian harga per lembarnya Rp1.775. Bank BRI memiliki PIR 27,52. Begitu juga dengan beberapa emiten atau perusahaan yang lain seperti Indofood, kemudian Bank Mandiri, kemudian PT Adaro, kemudian PT Telkom, dan yang terakhir adalah Astra International. Ini adalah beberapa contoh. Jadi data yang saya ambil ini adalah data dari finance.yahoo.com maupun dari tradingview.com. Jadi ini adalah PIR, kemudian yang di bawahnya ini adalah harga per lembar saham masing-masing. Nah,
Sekilas apabila kita merangkum dari data yang bersumber dari laporan keuangan serta beberapa portal penyedia, dapat kita sampaikan ada sebuah gambaran seperti ini. PER kurang dari 10 ini berjumlah 91 emiten. Sementara perusahaan atau emiten dengan PIR kurang dari 20 berjumlah 178 emiten. Kemudian PIR kurang dari 30 berjumlah 229 emiten. Nah, data yang diperlukan untuk mengetahui saham itu murah atau mahal ada dua, yaitu PIR dan PBV, Price Earning Ratio dan Price Book Value. PIR adalah sebuah indikator yang membandingkan harga saham dengan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Nah, laba perusahaan atau earning per share (EPS) atau laba per setiap lembar saham dapat dicari dengan cara membagi laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian PER atau Price Earning Ratio adalah harga saham dibagi dengan lembar dengan laba per saham atau EPS. Contoh ini ada sebuah saham dari emiten X, harganya adalah 1000 per lembar. Kemudian EPS-nya dari data yang ada adalah Rp100. Maka PIR-nya adalah 1000 dibagi 100 sama dengan 10 kali. Atau harga saham dibagi dengan EPS-nya. Semakin kecil angka PIR, artinya saham semakin murah atau under value. Ini adalah asumsi-asumsi ataupun parameter awal yang kita gunakan. Yang kedua, semakin besar angka PIR, artinya saham semakin mahal atau disebut sebagai over value. Yang ketiga, tentu harus membandingkan rata-rata PIR dengan tahun-tahun sebelumnya dan pada sektor atau industri sejenis. Jadi tidak serta-merta kita bisa mengatakan seperti pada poin yang ke-1 maupun yang kedua. Tetapi kita harus membandingkan dengan PIR pada tahun-tahun sebelumnya dan juga membandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Yang keempat, PIR kurang dari 10 kali, maka dikategorikan sebagai saham itu murah atau under value. Kemudian yang kelima, PIR lebih dari 10 kali bisa dikategorikan sebagai saham itu mahal atau over value. Tetapi asumsi-asumsi seperti ini juga tidak serta-merta betul, karena ada banyak emiten atau perusahaan yang semakin bonafit tetapi memiliki PER atau PIR lebih dari 10 kali. Nah, sekarang kita akan coba untuk memberikan contoh. Dengan rumus yang ada ini, PER atau Price Earning Ratio adalah harga saham dibagi dengan laba per saham atau earning per share. Contoh untuk emiten MNCN, jadi pada harga saat ini, pada bulan Agustus awal ini, harga per lembar saham dari MNCN adalah Rp820, kemudian EPS-nya 151,61, maka PER-nya untuk MNCN adalah 5,41. Kemudian yang kedua, untuk PER atau PER, Price Earning Ratio dari BBRI, Bank BRI, harga saham per lembar saat ini adalah 3.850, kemudian EPS-nya adalah 139,88. Maka di sini kita akan menemukan bahwa PER dari Bank BRI adalah 27,52. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk masuk ke Yahoo Finance atau financeyahoo.com untuk
mengambil data dan cara menghitung pair masing-masing emiten yang ada ini. Saat ini kita sudah masuk pada portal atau website finance.yahoo.com. Kemudian kita akan masuk untuk mencari data untuk emiten MNCN. Kita ketikkan di sini mncn.jk. Nah, kita sudah masuk pada data untuk MNCN. Pada summary-nya ada data seperti ini. Kita lihat bahwa pair adalah harga saham dibagi dengan EPS-nya. Nah, pada data yang ada ini kita sudah menemukan yang pertama adalah harga saham. Saat ini harganya adalah Rp820 untuk MNCN. Kemudian untuk EPS-nya adalah Rp151,61. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghitung kira-kira pairnya ada berapa. Nah, di sini kita akan coba untuk memasukkan harga saham dari MNCN adalah Rp820 dibagi dengan EPS-nya yaitu 151,61. Nah, maka di sini ketemu angka 5,4. Nah, kemudian di sini pairnya juga 5,41 atau 5,4. Sama. Jadi harga saham yang ada di sini ini dibagi dengan EPS yang ada. Berikutnya contoh yang kedua. Kita akan coba masuk ke emiten Bank BRI dengan kode BBRI.jk. Kita akan menghitung saat ini harga dari emiten Bank BRI per lembarnya adalah Rp3.850. Kita masukkan di sini, kita hitung Rp3.850. Kemudian kita bagi dengan EPS-nya. Di sini ada EPS 139,88. Ketemu angka 27,5. Di sini PE rasionya 27,52, sama. Jadi PE rasio ini ada TTM, ini trailing 12 month. Jadi ini rata-rata 12 bulan ke belakang. Jadi ini adalah cara untuk menghitung PER. Cukup kita mengetahui data harga saham saat ini, kemudian berapa EPS-nya. Tentu untuk PER ini bisa berubah setiap hari karena yang dibagi adalah senantiasa dinamis atau selalu berubah, yaitu untuk harga per lembar sahamnya ini. Cara yang kedua, kita akan mencoba untuk mencermati terkait dengan price book value atau PBV. PBV rasio adalah indikator yang membandingkan harga saham dengan nilai kekayaan bersih perusahaan. Kemudian di sini ada sebuah penjelasan untuk mencari ekuitas atau modal bersih atau nilai buku, yaitu ekuitas atau nilai buku atau modal bersih bisa dicari dengan total aset dikurangi total kewajiban, atau nilai buku adalah total aset dikurangi total kewajiban. Nah, kemudian PBV atau price book value adalah membagi harga saham dibagi dengan ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi kalau sebuah perusahaan ini ekuitas atau modal sendirinya sekian rupiah, maka dibagi dengan jumlah saham yang beredar, berapa juta lembar yang beredar. Contoh, untuk saham PTY ini mempunyai harga Rp1.000 per lembar.
Kemudian ekuitas atau lembar saham atau nilai buku yang ada pada saham tersebut adalah Rp2.000. Maka kita bisa menghitung PBV-nya adalah harga saham dibagi dengan nilai bukunya. Maka akan ketemu angka 0,5 kali. Berikutnya kita akan mencoba untuk mencermati contoh yang ada di sini ini. Nah, contoh untuk MNCN. Pada MNCN ini PBV-nya adalah dengan cara membagi harga saham dibagi dengan nilai buku. Jadi di sini kalau harga saham saat ini adalah Rp820 dibagi dengan nilai buku atau nilai intrinsik dari MNCN adalah 1.202. Maka ketemu angka 0,68 kali. Kemudian untuk PBV pada BBRI atau Bank BRI, di sini ada harga saham 3.850 dibagi dengan nilai bukunya adalah 1.563. Maka ketemulah angka 2,46 kali. Nah, di sini kita bisa membandingkan antara MNCN dengan BBRI. Asumsi yang ada saat ini bahwa apabila PBV kurang dari 1, maka saham disebut sebagai saham under value. Kemudian apabila lebih dari 1, maka saham disebut sebagai saham over value. Nah, artinya nilai buku yang sesungguhnya untuk MNCN ini adalah 1.202. Tetapi saham yang beredar 820. Artinya saham yang beredar atau harga saham per lembar lebih murah dari nilai aslinya. Sementara kalau kita mencermati untuk Bank BRI, saham atau harga saham yang beredar ini lebih mahal dari nilai aslinya per lembarnya, atau lebih mahal dari nilai buku atau nilai intrinsiknya sebesar 2,46 kali. Kemudian dari beberapa hal itu maka kita bisa memberikan gambaran seperti ini. Yang pertama, semakin rendah PBV rasionya, maka harga saham semakin murah atau under value. Kemudian yang kedua, tentu kita juga harus membandingkan antara PBV dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan sektor industri sejenis. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke finance.yahoo.com untuk mencoba mencari data dari PBV kemudian dari nilai buku yang ada. Saat ini kita sudah berada pada portal finance.yahoo.com. Kemudian kita akan masuk untuk mencari data pada emiten MNCN. Kita ketikkan di sini mncn.jk. Tujuan kita akan mencoba untuk mencari kira-kira berapa harga saham dari MNCN, kemudian berapa nilai bukunya. Nah, di sini kita akan mencari saat ini untuk nilai buku atau book value per share-nya untuk MNCN ini sebesar 1.202. Nah, sementara untuk harga saat ini ini 810. Maka kita bisa menghitung, berarti caranya adalah harga saham 810 dibagi dengan nilai bukunya. $1.202. Nah, ketemulah angka 0,67 untuk price book value. Kita akan lihat di sini untuk PBV-nya ada berapa. Price book 0,67. Jadi sama dari perhitungan yang kita lakukan dengan data yang diberikan, yaitu membagi
harga saham dibagi dengan nilai buku. Kemudian berikutnya yang kedua, kita akan masuk untuk ke emiten Bank BRI atau BBRI. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa untuk harga saham ini kan pasar sedang aktif sehingga harga saham adalah dinamis. Nah, contoh kita bisa menghitung untuk PBV dari Bank BRI, harganya saat ini adalah 3.870. Kemudian untuk nilai bukunya kita bisa mencari di sini pada statistik. Nilai bukunya adalah 1.563. Maka caranya kita akan membagi harga saat ini dibagi dengan nilai buku atau book value per share, nilai buku per lembar saham. Saat ini harganya adalah 3.870. Kita bagi dengan nilai bukunya. Nilai buku dari Bank BRI adalah 1.563. Nah, kita bisa menemukan angka 2,47. Kita lihat data yang di sini. Price book 2,48. Jadi ini dibulatkan 2,476 menjadi 2,48. Nah, untuk emiten-emiten yang lain bisa kita cari dengan cara yang sama, yaitu untuk membagi antara harga saham per lembar dibagi dengan nilai buku pada masing-masing emiten. Dari data yang ada, yang tadi sudah kita hitung, kita ambil beberapa contoh untuk emiten dan nilai PBV-nya. Di antaranya untuk MNCN adalah 0,8, kemudian Saritoga 0,52, BBRI 2,46, kemudian Indofood 1,21, sampai pada TLKM atau Telkom 3,14, kemudian ASII 1,21. Nah, kemudian dari beberapa yang kita ambil, kalau kita mencoba untuk merangkum, ternyata untuk emiten dengan PBV kurang dari 1 berjumlah 239 emiten. Untuk PBV kurang dari 2 berjumlah 410 emiten. Artinya, emiten yang harga sahamnya di bawah harga yang wajar itu ada cukup banyak, yaitu 239. Nah, tentu untuk ukuran PBV atau price book value, apakah kurang dari 1, apakah lebih dari 1, itu tidak hanya satu faktor yang akan mempengaruhi sebuah harga saham itu under value atau over value, murah atau mahal, tetapi kita juga menggunakan parameter-parameter yang lain juga, terkait dengan return on equity, kemudian terkait dengan berapa dividen yang dihasilkan, dan kira-kira terkait dengan likuiditas atau volume dari saham juga tentu kita pakai atau kita gunakan untuk sebagai acuan ketika kita akan memilih sebuah emiten. Baik, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan uraian atau cara kita untuk menentukan atau mengkaji terkait dengan PER dan PBV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.